Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang tugas 2 biokimia. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan Ka? Pengertian dari Ka sendiri adalah suatu konstanta yang menginterpretasikan pengukuran kuantitatif kekuatan asam dalam suatu larutan. Nah, Ka itu biasanya kita sebut dengan konstanta disosiasi. Atau dapat kita katakan bahwa jika nilai Ka dalam suatu larutan atau dalam suatu sampel memiliki nilai Ka yang lebih tinggi, itu menandakan bahwa semakin banyak asam yang terdisosiasi menjadi ion H+. Atau dapat kita katakan bahwa jika ion H+ semakin banyak di dalam larutan, menandakan bahwa larutan tersebut akan semakin asam. Jadi, jika nilai Ka semakin tinggi, maka larutan tersebut akan semakin asam. Yang untuk B adalah, apa itu pKa? Pengertian pKa sendiri adalah ukuran kemampuan larutan atau senyawa untuk melepas proton ke pelarutnya dalam kondisi yang setimbang, atau biasa kita sebut dengan logaritma negatif dari Ka yang sudah kita bahas tadi. Nah, dapat kita katakan bahwa jika nilai pKa dalam suatu larutan itu memiliki nilai yang rendah, maka dapat dikatakan bahwa larutan tersebut akan semakin asam. Berkebalikan dengan nilai dari Ka, jika nilai Ka semakin tinggi maka larutan asam. Nah, jika pKa semakin rendah maka larutan semakin asam. Oleh karena itu, dia disebut dengan logaritma negatif dari si Ka. Untuk soal nomor 2, soalnya adalah tentukan muatan asam amino berikut pada pH 5,5. Asam amino yang pertama adalah lisin. Untuk menentukan muatan asam amino, kita memerlukan tabel yang berisi nilai pKa1, pKa2, dan pKr dari masing-masing asam amino. Berdasarkan tabel ini kita lihat bahwa lisin memiliki nilai pK1, pKa2, dan pKr. Oleh karena itu, kita memperoleh data sebagai berikut. Untuk menentukan Pi, ada dua cara. Yang pertama, Pi dengan rantai samping yang dapat diionisasi. Sementara satu lagi adalah Pi yang rantai sampingnya tidak dapat diionisasi. Untuk menentukan ini, kita dapat memecah masing-masing struktur lisin menjadi 3 bagian untuk menentukan apakah rantai sampingnya dapat diionisasi atau tidak. Lisin merupakan asam amino yang rantai sampingnya dapat diionisasi. Oleh karena itu, rumus untuk mencari Pi adalah rata-rata dari pKr ditambah dengan pKa2 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh hasil 9,74. Nah, dari nilai 9,74 dapat kita perhatikan dan kita cocokkan ke nilai di tabel asam amino yang di sebelah kanan. 9,74 berarti nilainya sama. Hal ini membuktikan bahwa perhitungan yang kita lakukan adalah benar. Untuk asam amino kedua yaitu valin, kita juga menentukan nilai pK1, pKa2, dan pKr-nya. Valin memiliki nilai 2,32 untuk pKa1 dan 9,62 untuk pKa2, sementara untuk pKr dia tidak memiliki nilai. Ini berarti valin memiliki rantai samping yang tidak dapat diionisasi dengan nilai pKr sama dengan 0. Jika kita mendapatkan case seperti ini, maka untuk rumus Pi-nya adalah rata-rata dari nilai pKa1 ditambah nilai pKa2 dibagi 2, sehingga kita memperoleh hasil 5,97. Dapat kita cocokkan dengan data Pi yang terdapat dalam tabel, yaitu 5,97. Untuk soal selanjutnya yaitu ada asam aspartat. Hal yang sama kita lakukan, kita menentukan nilai dari pKa1, pKa2, dan pKr-nya. Aspartat memiliki nilai pKa1, pKa2, dan pKr, sehingga kita memperoleh nilai bagi berikut. Nah, dan kita akan menentukan nilai Pi. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana asam amino aspartat ini terionisasi. Nah, jika dia memiliki rantai samping yang sama dengan nilai pKr, maka nilai pKa itulah yang kita gunakan. Karena di kondisi ini aspartat memiliki nilai pKa1 yang sama dengan pKr, maka kita menggunakan rumus Pi pKa1 ditambah pKr dibagi dengan 2, maka kita memperoleh hasil 2,77. Kita cocokkan juga dengan data yang terdapat di dalam tabel, yaitu 2,77. Selanjutnya ada asparagin. Asparagin memiliki nilai pKa1, pKa2, namun tidak memiliki nilai pKr. Ini berarti asparagin hanya memiliki nilai pKa1 dan pKa2 yang menginterpretasikan bahwa asparagin memiliki rantai samping yang tidak dapat diionisasi. Oleh karena itu, nilai Pi menjadi sebagai berikut dengan nilai 5,41.
dapat kita cocokkan juga dengan nilai Pi yang terdapat di dalam tabel, yaitu senilai 5,41. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 adalah suatu campuran asam amino yang terdiri dari glutamat, arginin, dan valin akan dipisahkan dengan yang pertama, kromatografi penukaran ion dengan buffer pH sama dengan 6. Asam amino manakah yang lebih dulu terelusi dari kolom? Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa matriks pada kolom ini akan bermuatan positif. Maka, asam amino yang lebih dulu terelusi adalah yang bermuatan positif. Mengapa? Karena mereka memiliki muatan yang sama sehingga tidak ada gaya tarik-menarik, yang ada malah tolak-menolak. Oleh karena itu, yang paling lama untuk terelusi adalah yang muatannya lebih negatif karena dia akan berikatan dengan muatan yang positif. Nah, selanjutnya untuk menentukannya kita harus mengetahui dulu nilai Pi dari masing-masing asam amino yang diketahui. Yang pertama adalah glutamat. Glutamat memiliki nilai Pi sebesar 3,22. Selanjutnya ada arginin dengan nilai Pi 10,76. Dan yang terakhir adalah valin yang memiliki nilai Pi 5,97. Nah, dapat dari sini kita perhatikan bahwa pada glutamat nilai Pi lebih kecil daripada nilai pH yang sebesar 6,0. Ini berarti glutamat akan bermuatan negatif karena nilai pH lebih besar dari Pi. Untuk arginin, nilai pH akan lebih kecil daripada nilai si Pi. Arginin akan bermuatan positif. Selanjutnya, valin yang memiliki nilai lebih besar daripada pH, namun dia memiliki nilai yang hampir sama dengan 6,0. Maka valin akan bermuatan hampir mendekati 0. Hampir mendekati karena nilainya hampir sama dengan nilai buffer pH. Oleh karena itu, yang akan terelusi duluan adalah yang bermuatan positif, yaitu dimulai dari arginin, kemudian valin, dan yang terakhir adalah glutamat. Soal selanjutnya adalah pemisahan asam amino menggunakan gel elektroforesis pada buffer pH sama dengan 6. Sebelum menjawabnya, kita juga harus mengetahui nilai dari masing-masing Pi asam amino yang diketahui. Ada glutamat, arginin, dan valin. Untuk glutamat nilai Pi 3,22, untuk arginin 10,76, dan untuk valin 5,97. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa jika pH lebih kecil dari Pi, maka asam amino tersebut akan bermuatan positif. Jika pH lebih besar daripada Pi, maka asam amino tersebut akan bermuatan negatif. Nah, jika pH memiliki nilai yang sama dengan Pi, maka muatannya akan sama dengan 0 atau dalam bentuk Zwitter ion, di mana Zwitter ion ini tidak akan bergerak di medan listrik. Jadi dia akan tetap diam di dalam gel elektroforesis. Lihat, arginin memiliki nilai Pi 10,76, di mana 10,76 lebih besar dari pH buffer yaitu 6, sehingga arginin akan bermuatan positif. Dapat kita lihat ada dua gel elektroforesis yaitu katoda dan anoda. Karena arginin memiliki muatan positif, maka arginin akan bergerak ke katoda. Kita perhatikan selanjutnya yaitu glutamat. Glutamat memiliki Pi 3,22, di mana 3,22 lebih kecil dari 6,0, sehingga glutamat akan bermuatan negatif. Artinya, glutamat akan pergi mengarah ke anoda. Selanjutnya, valin memiliki nilai Pi 5,97, di mana nilainya hampir sama dengan nilai buffer pH yaitu 6, maka dia akan membentuk Zwitter ion, yaitu dia akan tetap diam di tengah-tengah kertas elektroforesis. Demikianlah pembahasan tugas 2 biokimia.